dikuatkan adalah apa? Akalnya, yang dikeluarkan adalah pikirannya. Maka demikian juga kita ingin menguatkan bonding kita dengan surat Al-Fatihah ini, memahami setiap makna-maknanya, karena faham dan tidak faham itu berbeda. Pemahaman biasa dan pemahaman yang lebih baik itu juga berbeda. Nah, termasuk tadi saya sempat disampaikan oleh Ustadz Januar, nanti kalau gurunya libur 10 hari gitu. Gurunya libur 10 hari, nanti ada upgrading. Kenapa? Karena terasa sesuatu yang dia upgrade, sesuatu yang kita saja kalau punya mobil, misal punya motor, dimodif rumah, dicat, udah catnya bagus. Padahal tahun kemarin sudah bagus warna ini, diganti lagi. Nah, maka Pak, yang namanya meningkatkan kefahaman itu sesuatu yang mutlak. Terlebih sholat itu, terlebih ini adalah Al-Quran kita, sesuatu yang kita harus dekat padanya. Kita lanjutkan kajian kita. Kalau kemarin kita sampai pada ayat Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka pada kesempatan kali ini kita sampai pada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, yaitu Raja Hari Pembalasan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ayat ini? Dan dalam kajian tafsir ada yang namanya munasabah. Yaitu munasabah itu adalah apa? Keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang sebelumnya. Walaupun dalam kajian tafsir, dalam diskursus ilmu tafsir, yang namanya munasabah ini sesuatu yang sifatnya ijtihadi. Ijtihadi itu artinya hasil dari pembacaan para ulama. Di mana para ulama itu sampai-sampai mengatakan pasti setiap ayat ini ada kaitan. Kenapa setelah ini begini, kenapa setelah itu begitu, itu ada keterkaitannya. Para ulama menyebutkan di antara bentuk keterkaitan kenapa setelah Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, lantas ke Malik Yaumiddin, yaitu yang menjadi kelak raja pada hari pembalasan. Kalau kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahmanur Rahim, yaitu yang sayangnya sangat luas, yang kasihnya sangat luas. Nah, sampai di antara bentuk kasihnya, kalau kita misal contoh, yang berjuang, yang memulai start dengan permata hari ini tidak hanya permata yang usianya 20 tahun. Bukan hanya di Mojokerto. Mungkin kalau dibandingkan di kota-kota lain, di daerah-daerah lain, bisa jadi sama. Memulai startnya lebih awal, bahkan lebih baik, tapi ternyata di 2025 ini tidak seperti permata. Ini merupakan cerminan dari mana bentuk rahmannya Allah, sayangnya Allah. Digelontorkan. Bahkan kalau kita tanya, para asatidz dan asatidzah, kita tanya sama diri kita, dengan semua pencapaian yang kita miliki. Kalau kita tanya, betulkah ini karena kehebatan kita? Betulkah kadang kita heran, kok bisa ya? Padahal prosesnya sama. Bahkan kita merasa punya teman yang lebih pintar, punya teman yang lebih cerdas, yang lebih jenius. Tapi kita yang dapat keluasan rezekinya, kita yang dapat nama baik, kita yang dapat hal-hal yang istimewa. Nah, maka kalau pada Ar-Rahmanur Rahim Allah mengatakan, engkau itu sudah kuberikan banyak karunia, banyak kebaikan, kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan. Maka pada Malik Yaumiddin ini Allah ingin mengingatkan kita bahwa kelak banyak kenikmatan yang aku berikan kepadamu itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Malik Yaumiddin, kalau kita lihat banyak orang dia mendapatkan banyak karunia tapi seolah lupa kalau besok akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misal contoh, hari ini kita tertib. Karena apa? Kan dimonitoring ya, kan gitu. Dimonitoring, dicek. Tadi saya dengar ada catatan,
ada nanti reward and punishment, kan begitu. Begitu juga kita di jalan. Kalau kita lihat di jalan raya, kenapa kita tertib di jalan raya? Ya bukan hanya karena kita orang tertib, tapi karena apa? Ya ada polisi, ada lampu merah, ada denda yang ditakuti, ada tilang yang nggak diingini. Nah, maka pemahaman tentang pentingnya Maliki Yaumiddin, kalau adanya hari pembalasan ini, itu menjadi penting karena apa? Kefahaman kita kepada kelak adanya hari pembalasan itu akan menentukan seberapa baik kita berinteraksi, mensyukuri, mensikapi Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah makna dari Maliki Yaumiddin. Bahwa apa? Kelak siapapun, termasuk kalau kita memahami makna Maliki Yaumiddin dengan baik, siapapun kita, apapun jabatan kita, sebaik apapun kita, bahkan kalau kita lihat apa, sebenarnya orang paling top di dunia ini adalah siapa? Fir'aun. Orang paling top kalau kita bicara jabatan. Secara kapasitas diri paling top itu adalah Fir'aun. Gitu. Tapi bisa kita lihat Fir'aun hari ini udah nggak ada. Dan kalau kita perhatikan juga betapa banyak hari ini orang yang maghrur. Maghrur apa? Terpedaya dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan sehat fisiknya, dengan apapun itu yang melekat pada dirinya, dengan kecerdasannya. Dan bahkan kalau kita lihat kadang begini. Ada atau tidak orang cerdas tapi kok ibadahnya lemes? Ada atau tidak? Banyak. Cerdas tapi ibadahnya lemes. Ini salah satunya karena apa? Karena tidak memahami Maliki Yaumiddin. Dia merasa dirinya baik-baik saja dengan kecerdasannya. Dia merasa, oh saya cerdas dengan diri saya. Dia lupa bahwa kelak segala sesuatunya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka Maliki Yaumiddin ini menanamkan di dalam diri kita bahwa apa? Kelak kita akan berdiri di hari kiamat. Terlebih kalau kita lihat juga di antara karakter hari kiamat itu yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Jadi di antara karakter hari kiamat itu nanti kita masing-masing dikumpulkan pada hari kiamat hufatan. Hufatan itu tanpa alas, uratan tanpa berpakaian, ghurlan tanpa menggunakan sandal. Hari ini kan yang membuat kita tadi di rumah, misal yang tadi S2 atau yang S3 keluar rumah dengan gagahnya karena apa? Karena menggunakan pakaian. Pakai pakaian saja misal nggak cocok, misal terutama yang ibu-ibu ya, biasanya kan ibu itu kan banget. Sepertinya jilbabnya lebih dari 20 kayaknya kan gitu. Karena saking menyesuaikan, bajunya ini sudah, jauhnya ini. Beda bawahnya beda lagi, beda sandalnya beda lagi, brosnya juga banyak. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah hari ini itu kita merasa pede, merasa macam-macam. Ya karena semua hal yang melekat pada diri kita. Orang punya gelar, misal ya, profesor, doktor, punya Alphard, punya sembarang, ada undangan, bajunya kotor semua, toko tutup semua. Bisa nggak mau dia nggak hadir ke undangan? Nggak mau. Karena ketika saya misal profesor doktor datang misal sarungan kaosan ini kan menurunkan harkat dan martabat. Nah, sedangkan hari kiamat nanti di antara karakternya adalah kita akan dikumpulkan hufatan uratan hurlan, tanpa menggunakan alas kaki, tanpa menggunakan pakaian, pun tanpa menggunakan sandal. Nah, maka interaksi kita dengan surat Al-Fatihah ini, terutama dalam sholat kita ini, atau dalam diri kita ini apa? Seberapa sering kita tuh apa? Melakukan sesuatu itu ingat akan pembalasan pada hari kiamat nanti. Nah, lalu pada ayat yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, iyyaka na'budu, pada ayat sebelumnya diberikan nikmat yang banyak. Kemudian
diingatkan bahwa kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini artinya apa? Aspek pengetahuan gitu. Artinya kita sudah tahu nih, nikmat Allah sangat banyak. Mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, pada ayat yang selanjutnya, iyyaka na'bud. Sudahkah banyaknya nikmat yang kita rasakan? Sudahkah pengetahuan yang kita tahu bahwa kelak semuanya akan diakhiri dan berakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah melahirkan diri kita yang menjadi orang yang suka ibadah? Makanya kalau kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada yang sebenarnya limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kelak hari kiamat itu Allah bertanya, milik siapa hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Yaitu hanya milik Allah yang maha perkasa. Hari ini, para asatidz dan asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang istri bisa bergantung pada suaminya. Seorang suami yang dia bekerja tadi, dia menggantungkan pada tempatnya bekerja. Termasuk hari ini kita pulang nanti bisa tidur nyaman, kita menggantungkan juga pada rumah kita yang beratap. Nah, sedangkan hari kiamat nanti hanya milik Allah, tidak bermanfaat apa-apa yang kita miliki. Maka apa di sini diminta untuk menanamkan pemahaman tentang bagaimana Malik Yaumiddin. Tapi setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudahkah pengetahuan ini, rasa syukur yang kita miliki ini menjadi apa? Hal yang mendorong kita untuk suka ibadah. Padahal ada ayat yang mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, apa-apa yang sudah Allah berikan kepadamu, jadikanlah motivasimu untuk maksimal dalam ibadah. Makanya kalau kita lihat kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadahnya sangat maksimal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau sering sholat, banyak sholatnya, bahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dikatakan la tas'alu an husnihinna wa tuluhinna. Rasulullah kalau sholat itu jangan tanya panjang dan bagusnya. Sampai-sampai ketika beliau sholat ditanya Bilal, wahai Rasul, kenapa kok jenengan ini sholatnya kok panggah kata, tetap banyak? Dijawab oleh Bilal radhiyallahu anhu, aku hanya ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari iyyaka na'budu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul dari kesemua yang kita rasakan itu yang arahnya adalah memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu jugalah kita meminta pertolongan. Makanya kalau kita lihat ada ayat di dalam Al-Qur'an itu, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku adalah lillahi rabbil alamin. Kalau kita tidak memahami makna ibadah dengan baik, kita akan susah dan sulit memahami wa mahya itu akan susah. Kita hanya akan mengenal ibadah itu hanya pada ya waktu sholat, waktu zikir. Kita akan, kalau kita tidak memahami makna ibadah dengan baik, kita akan susah memahami ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Gimana caranya berzikir ibadah ketika berdiri, ketika sedang tidur, ataupun ketika sedang berjalan. Maka dari iyyaka na'budu, hanya kepadamu engkau menyembah. Terlebih kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu sebenarnya bisa dua frase. Bisa na'budu iyyaka, artinya kami menyembah kepadamu, tapi bisa juga iyyaka na'budu, yaitu kepadamu kami menyembah. Penekanannya adalah, nah terkadang para asatidz dan asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas utama kita itu adalah ibadah dulu atau menikmati hidup dulu. Tugas utama kita itu pertanyaannya,
sebagai seorang hamba atau sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu. Tapi kadang kita lupa. Kadang yang kita ingat dulu, saya ini ibu dulu, saya ini istri dulu, saya ini suami dulu. Kadang kita lupa status kehambaan kita. Padahal status kehambaan kita itu kita dapat ketika kita otomatis nangis pertama kali ini itu kita mendapati status kehambaan. Jadi kita itu mendapatkan status kehambaan, makanya kullu mauludin, dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Masing-masing kita itu ketika brojol keluar dari kandungan ibunya, kondisi fitrah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sinnut taklif, usia pembebanan kewajiban itu setelah baligh. Nah, maka iyyaka na'budu. Ini kita lihat ya. Baru awal Al-Fatihah saja sudah iyyaka na'budu. Jadi kita diminta kuat. Dan begini, satu-satunya hal yang membuat kita lemah melakukan kebaikan itu bukan lemahnya fisik, tapi karena lemahnya spirit ibadah. Kenapa Ustadz? Kalau spirit ibadahnya kuat gak akan lemas. Karena ada ayat wujuhi yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Nanti pada hari kiamat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri li sa'yiha radiyah, karena senang melihat hasilnya. Sekarang tadi diinfokan Bu Ahada kemarin kuliah sampai dikirim ke Jakarta. Kalau ditanya capek apa pembuatan Bu Ahada? Ya capek. Tapi kenapa enggak capek? Ya karena nanti ya insya Allah berbanding lurus dengan tunjangan. Kira-kira kan begitu. Ini kalau aspek duniawinya begitu. Kita sama-sama sepakat suka dengan pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Tapi harus kita pahami, pepatah ini itu hanya berlaku di dunia, ya atau tidak? Pepatah ini sering kita pakai untuk motivasi hal-hal yang kurang baik, yang berat yang kita lakukan di dunia. Padahal kita tahu, alangkah baiknya kalau motivasi tersebut kita tanam untuk akhirat. Sahabat itu digambarkan. Misal di sini, misal kita dapat bocoran dari langit. Silahkan sekarang ini waktu istijabah untuk doa dikabulkan. Kira-kira doa apa yang kita minta? Hah? Kira-kira yang kita minta doa apa? Ya doa, alhamdulillah tadi belum umroh belum haji, belum punya rumah, kendaraannya ganti. Jilbab paling bagus merek apa, Bu? Oh, kalau misal tasnya LV gitu nggih. Tasnya LV, terus apa lagi? Ya, kalau bisa bukan pakai emas lagi, berlian gitu, misal contoh kan begitu. Sahabat dulu itu sampai dikatakan, ada seorang sahabat ditanya sama Rasulullah, "Wahai sahabat, saya punya doa. Kalau kau minta doa kepadaku akan langsung dikabulkan." Luar biasanya sahabat tersebut, "Buatan Rasulullah, enggak wahai Rasulullah, saya enggak usahlah kabulkan di dunia ini. Enggak usah saya dikabulkan dia, saya langsung kabulkan dia akhirat nanti." Dan itu manusia sama seperti kita. Bahkan makanan kita jauh lebih baik. Sahabat ketika itu saya jamin makanannya lebih enak kita hari ini. Jangankan hari ini ya, kita kalaupun yang sudah umroh, kalau misal di hotel itu kan pasti kurang cocok sama menu makanan-makanan Arab. Dan termasuk kita kalau misal ke Arab, saya masih ingat waktu ke Mesir itu pernah diajak sama orang Mesir makan di restoran mahal. Makan daging yang satu porsinya mungkin 1 juta. Tapi rasanya lebih enak rendang gitu. Karena orang Arab itu pertama bumbu nggak terlalu kuat, rasa itu nggak terlalu. Makanya makanan nomor 1 dunia itu apa? Rendang. Nah, itu kan. Makanan nomor 1 itu rendang. Artinya yang ingin saya sampaikan para asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ketika spirit ibadah itu kuat, maka itu yang buat kita tidak lemas. Maka itu yang buat kita terus kuat. Makanya Nabiullah Nuh alaihissalam kenapa kuat berdakwah segitu lamanya? Kan kata apa? In ajriya illa 'ala Allah. Motivasinya apa? Udah balasan saya itu dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, pun juga kalau motivasi kita itu adalah ibadah, maka ada ayat yang dikatakan di dalam Al-Quran, ayat tersebut menjadi apa? Balsam. Balsam itu pelipur lara. Kan ada ayat apa? Wa asa'an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wa asa'an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Kapan? Kadang kita itu kehilangan semangat. Ketika ekspektasi kita tidak tercapai, ya enggak? Kapan? Kadang semangat kita turun. Ketika ada hal yang kurang menyenangkan yang kita rasakan. Hanya spirit ibadahlah yang mampu membuat kita untuk memahami wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa khairul lakum. Yang enggak baik bisa jadi baik untuk kamu. Yang baik bisa jadi tidak baik untuk kamu. Maka itulah kenapa iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadanya kita minta pertolongan. Nah, para ulama menyebutkan, kenapa kok dibarengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena kenapa kok setelah ibadah baru minta tolong? Karena kita ingin difahamkan, kadang kita itu tidak cukup punya kemampuan untuk melakukan ibadah kalau tidak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika untuk bisa berzikir kepadamu. Tolonglah aku untuk terus bisa bersyukur kepadamu. Tolonglah aku untuk bisa memperbagus ibadah kepadamu. Dan pasti masing-masing kita, kalau di kondisi terpuruk pasti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita itu ingat bahwa status yang pertama kali melekat pada diri kita itu adalah hamba. Sebelum kita menjadi seorang suami, seorang ayah, seorang istri, seorang guru, seorang pendidik, seorang kepala bidang, seorang apapun itu. Dan menjadi salah, padahal nanti kita akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal paling utama adalah ditanyakan tentang bagaimana statusmu sebagai hamba. Kenapa enggak maksimal sebagai, kira-kira nanti lebih berat mana pertanyaan? Jadi gini, kalau kita maksimal sebagai seorang pasangan, belum tentu maksimal sebagai seorang hamba, ya atau tidak? Karena banyak di luar sana orang yang punya keluarga yang cemara, atau keluarga apa lagi? Keluarga indah itu apa istilahnya? Keluarga apa itu namanya? Harmoni. Tapi dia gagal punya keluarga. Ibarat contoh gini ya, kan kita kemarin setelah Idul Adha, betapa banyak keluarga yang harmoni, keluarga cemara, keluarga yang menyenangkan, tapi dia gagal menjadi keluarga Ibrahim alaihis salam. Betapa banyak juga kalau kita lihat seorang ayah yang mampu maksimal sebagai seorang ayah, anaknya dibesarkan dengan baik, pendidikannya baik, istrinya bahagia, tapi dia gagal sebagai seorang ayah yang menanamkan nilai-nilai keimanan. Maka catatannya adalah demikian. Kalau kita berhasil sebagai seorang hamba, maka nanti akan otomatis berhasil jadi apapun itu. Dan kelak, pertanyaan yang paling berat di hari kiamat itu nanti adalah apa? Ketika kita ditanya, coba jelaskan statusmu sebagai seorang hamba. Ketika kita gagal menjawab status ini, pasti semuanya berantakan. Entah status sebagai seorang kepala keluarga, entah status sebagai yang lainnya. Nah, maka para asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ketika Allah melanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kalau kita lihat dari awal, ini merupakan etika dari surat Al-Fatihah. Jadi yang namanya doa itu tidak langsung. Kadang kan kita apa? Misal contoh yang umroh kemarin, yang sempat umroh ketika di Multazam, kira-kira langsung doa kan? Ya Allah, pertama saya minta sehat, minta itu. Al-Fatihah mengajarkan etikanya begitu. Puji dulu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim. Enggak gerusa-gerusu, enggak langsung-langsung. Kadang kan kita begitu. Jadi etikanya begitu dulu. Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Pun juga melalui ihdinas siratal mustaqim ini bukan enggak boleh kita minta hal-hal yang sifatnya material. Tapi kita diminta untuk minta sesuatu yang betul-betul berharga, yaitu adalah hidayah. Yaitu petunjuk. Yaitu apa? Minta, makanya doa apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita bandingkan doa kita minta rumah, minta sehat itu lebih serba sering sama doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Jadi kita diingatkan untuk minta ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Karena ketika kita berada dalam hidayah itulah kondisi yang memudahkan kita nanti untuk memaksimalkan kesemuanya. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kaitan pada ayat yang sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Setelah Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk minta hidayah, ayat yang selanjutnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Kita diminta untuk minta petunjuk, minta hidayah seperti siapa? Seperti orang-orang yang merasakan indah dan manisnya iman. Kalau di dalam Al-Qur'an sebutkan siapa? Ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi kalau kita dapat hidayah, kelak itu apa? Kita punya circle yang sangat baik. Circle-nya para nabi, circle-nya orang-orang soleh, circle-nya orang-orang yang jujur, circle-nya para syuhada. Nah, maka di awal Al-Fatihah ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin tanamkan kepada kita adalah bagaimana kita betul-betul merasakan tentang manisnya iman. Maka dari itu, para asatidz dan asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama dahulu itu pernah mengatakan, jadi ada hal begini, ada ungkapan demikian. Al-ladzatul mughayyabah ghalabat 'alal ladzatil mahsusah. Jadi kita itu sebagai seorang hamba ingin diarahkan menjadi orang-orang yang apa? Kepuasan yang sifatnya gaib. Yaitu kepuasan akan surga, akan ridha Allah, selamat dari api neraka. Ghalabat 'alal ladzatil mahsusah. Itu bisa mengalahkan tingkat kepuasan yang sifatnya masih indrawi. Hari ini kalau kita senang makan, senang punya keluarga, kita ingin dinaik kelaskan. Bagaimana kita lebih senang lagi bukan hanya ketika memiliki keluarga yang baik, tapi kita diminta lebih naik kelas lagi, memiliki kesenangan ketika keluarga kita itu tumbuh sebagaimana keluarga Ibrahim alaihissalam. Nah, maka begitulah seorang mukmin. Makanya masing-masing kita ini harus punya tujuan, harus punya goal. Di usia keberapa kita betul-betul menikmati kedekatan kita dengan Allah, menikmati bisa berzikir, menikmati bisa ibadah. Sampai-sampai apa? Meski kita pun capek, meski kita lelah, tapi apa? Kita tetap bisa merasakan indahnya ibadah, sukanya ibadah. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu dikatakan, setiap kali beliau sholat, lupa semua masalah. Kita kadang gimana? Kita kadang sholat bukan lupa semua masalah, malah ingat semuanya. Barang-barang hilang, utang, yang itu kadang malah ingat semuanya. Kalau kita masih demikian, maka apa? Kita terus berusaha mengupgrade diri, berusaha terus. Sampai-sampai apa? Kita lupa akan masalah-masalah. Dan terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan kita berharap adalah jangan kita termasuk sebagai orang yang dibenci, yaitu orang Yahudi, waladdallin, dan orang-orang Nasrani, karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu punya dua karakter. Yahudi itu punya karakter mengetahui yang benar dan ia abaikan, dan Nasrani itu punya karakter susah sekali untuk mengetahui yang benar. Makanya kalau kita lihat ada orang kita fahamkan berkali-kali tidak faham, dan ada juga orang dia sudah faham tapi dia melawan apa yang dia
ketahui karena hawa nafsunya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah ini ingin mengajarkan kepada kita agar apa? Agar betul-betul kita ingat bahwa status kita sebagai kehambaan itulah yang betul-betul harus kita jaga dengan baik. Karena apa? Status kehambaan yang terjaga dengan baik inilah yang menjadikan kita mudah ketika kelak kita berhadapan dengan Maliki Yaumiddin, yaitu penguasa hari pembalasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya ketika semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan, menjadikan pribadi kita itu semakin mudah untuk mengikuti hal-hal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz Chris. Ini selanjutnya. Apa yang maksudnya mau? Baik, Ustaz dan Ustazah, tadi sudah disampaikan tafsir lanjutan dari surat Al-Fatihah. Jadi beliau sudah memulai menjelaskan dari ayat Maliki Yaumiddin sampai ihdinas siratal mustaqim dan terakhir ayat ke-7. Berikutnya kami persilahkan kepada Ustaz dan Ustazah bisa bertanya kepada Ustaz Akhir. Kami berikan kesempatan 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Ustaz, ada yang mau bertanya? Ustaz, oke. Tadi di penjelasan mengenai kata-kata itu disampaikan bahwa itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, bagaimana ada kita berkomunikasi dengan Allah. Itu tadi berusaha dari penjelasan Allah, tapi ini ada. Oh iya. Jadi di sini diceritakan tentang kepekaan akan anak Tuhan ini saat menghadapi surat Al-Fatihah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dalam surat Al-Fatihah itu setiap kali dia baca doa yang dulu, yang ketiga, dijelaskan setiap ayat. Ketika ditanya, beliau menjawab, aku ingin menjawab Tuhan itu. Lalu di paragraf selanjutnya dijelaskan, seandainya ketika membaca Al-Fatihah di dalam hati yang seorang merasakan bahwa Allah menjawabnya ayat demi ayat, misalnya ia berbangga dengan. Namun penjelasannya terhadap tafsir yang lain, seperti itu harusnya lebih banyak tafsirnya. Ada penjelasan tentang ini. Adakah kemudian penanda, kemudian misalnya dilengkap dari Umar bin Abdul Aziz ini, kita sudah menikmati jawaban Allah dari yang ada beberapa Baik, tadi pertanyaannya adalah tentang bagaimana kisah Umar bin Abdul Aziz dengan interaksinya ketika membaca surat Al-Fatihah, bahkan sampai terdiam tadi, karena menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat di mana kita berinteraksi dengan Allah, di mana setiap ayatnya, hampir di setiap ayatnya ketika kita membaca alhamdulillahil alamin, hamidani abdi arrahmanir rahim, majjadani abdi asna alayya abdi. Pertama adalah apakah mengharuskan apakah mengharuskan kita merasakan nuansa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Karena berdasarkan pengalaman Umar bin Abdul Aziz itu tadi. Jadi yang pertama, apakah mengharuskan demikian? Tidak harus. Tidak diharuskan. Lantas apa Ustadz yang dimaksud dengan ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu kita berinteraksi dengan Allah? Artinya yang pertama adalah jangan ketika kita membaca Al-Fatihah itu adalah apa? Fokus ingin selesai Al-Fatihahnya. Baru baca alhamdulillah pengen langsung
ghairil maghdubi alaihim walad, pengindang amin gitu kira-kira ya. Gitu tuh. Itu hal yang paling pokok. Karena apa? Ketika kita membaca yang demikian ini, maka nanti kita akan kehilangan untuk memaknai ayat-ayatnya, kehilangan untuk menikmati ayat-ayat tersebut. Dan kemudian bagaimana tentang kisah Umar bin Abdul Aziz itu tadi? Kalau sefaham saya tentang bagaimana apa itu namanya yang pengalaman Umar bin Abdul Aziz itu tadi, jadi saya melihatnya adalah bahwa tidak mutlak demikian ya. Dan sepertinya ketika kita membaca hadis itu juga tidak bisa kita pahami secara letterlock. Dalam arti karena kalau misal dia membacanya terhenti dan setiap ini begitu, dan termasuk juga kalau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk misal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu dikatakan ketika dia membaca Al-Quran itu karena betul-betul dia menikmatinya sampai-sampai dia kadang menangis. Sampai-sampai dia tiap ayat yang dia baca itu apa bisa mengingatkan kepada Allah, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar itu kalau ngimam itu sering menangis karena dia menikmati setiap bacaan dari ayat-ayat tersebut. Nah maka kalau kita lihat dari yang kisah Umar bin Abdul Aziz itu tadi, jadi memang tiap tafsir itu kadang punya karakternya sendiri, dan juga tentang apa itu namanya kisah Umar bin Abdul Aziz yang disampaikan itu tadi tidak menjadi acuan, tidak menjadi ukuran tentang bagaimana apa itu namanya kita mengukur interaksi kita dengan surat Al-Fatihah yang kita baca, tapi yang menjadi poin pokoknya adalah bagaimana pertama kita mengerti artinya, memahami ayatnya, dan tiap kali kita membaca surat Al-Fatihah ini termasuk begini. Biasanya tiap surat itu ada yang namanya maqasidus surah. Yaitu tujuan ayat ini ketika kita baca itu apa. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah ini tujuannya adalah ingin agar kuat di dalam diri kita makna ibadahnya. Nah maka itu yang kita dapatkan. Setiap kali membaca Al-Fatihah, kita kuatkan niat ibadahnya, kita perbaharui niat ibadahnya, kita tumbuhkan dalam diri kita untuk, oh iya, berarti semangat ibadah saya, spirit ibadah saya. Misal contoh, kadang kan masuk waktu sholat, mau sholat, masih leleh dulu, masih malas-malas dulu, masih berhenti-berhenti dulu. Nah itu merupakan tanda berarti kita baca Al-Fatihah, kita tahu maknanya, tapi belum betul-betul kita mengamalkannya. Kurang lebih demikian terkait pertanyaan Bu Ahda. Kalau di tafsir lain yang di apa itu namanya yang diulas bukan sisi ininya gitu kadang. Jadi entah lebih pada sisi kebahasaan, tapi itu tadi gambar tentang bagaimana kurang lebih apa interaksi Umar bin Abdul Aziz dengan ayatnya. Ini sedikit contoh, misal contoh, saya pernah ada seorang syekh yang pernah bilang kalau kita mau merasakan makna surat Al-Isra, misal contoh baca tengah malam, nanti Allah Subhanahu wa taala soal kan ada ayat ya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan mengajari dirimu sendiri. Nah, pengalaman semacam ini itu kadang pengalaman yang sifatnya ilham masing-masing personal yang tidak bisa kita ini, tapi yang paling utama adalah kita diinginkan untuk bagaimana ayat yang kita baca itu adalah kita betul-betul bisa mengambil apa yang ingin kita dapatkan dari ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Mungkin saudara kita, silakan. Iya. Apakah saking istimewanya dia apa namanya kalau orang kirim doa entah itu buat yang meninggal terus mungkin bukan buat yang masih hidup itu seringkali memang pakai surat Al-Fatihah gitu ya. Itu kira-kira gimana, dan bahkan sampai ada apa namanya banyak orang mungkin mengalami sesuatu yang luar biasa itu cukup dengan Al-Fatihah. doain anak-anaknya itu pakai Al-Fatihah kok. Kira-kira begini. Jadi pertama demikian.
Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin riwayat yang sama-sama pernah kita dengar bahwa ada seseorang yang digigit ular kalau nggak salah waktu itu ceritanya. Kemudian apa dibacakan surah Al-Fatihah sembuh. Gitu. Pertama memang surah Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan, termasuk keistimewaannya itu adalah di antaranya adalah apa? Bisa menyembuhkan. Makanya surah Al-Fatihah itu juga disebut nama suratnya sebagai Asy-Syafi, artinya penyembuh. Maka kalau tadi ada pertanyaan bagaimana misal biar sembuh, biar ini dibacakan boleh atau tidak boleh. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah demikian. Kadang banyak orang sembuh, sehat, tapi ibadahnya nggak maksimal. Maka yang ingin saya tekankan adalah dari surah Al-Fatihah ini, makanya kan tadi ya Ar-Rahmanir Rahim. Kita udah dapatkan banyak karunia dari ayat ini. Tapi Ar-Rahmanir Malik Yaumiddin, iyyaka na'bud. Benar enggak kualitas Al-Fatihah ini meningkatkan kualitas ibadah kita? Minimal. Sudahkah surat Al-Fatihah ini meningkatkan volume ibadah kita sebelum kualitasnya? Sudahkah meningkatkan kuantitas sebelum meningkatkan kualitas? Kalau tentang keistimewaan itu tadi itu semua emang betul adanya. Bi barakatil Fatihah, kirim juga doa juga Al-Fatihah. Itu riwayatnya memang banyak dan itu memang dilakukan termasuk di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi yang lebih ingin saya garis bawahi adalah agar bagaimana kita dari surat Al-Fatihah ini yaitu tadi menjadikan kita orang yang iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, sering beribadah, memperbaiki ibadah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itulah yang betul-betul kelak bermanfaat bagi diri kita. Ketika kita sehat dia sehat sampai usia 60 atau mungkin 70 tahun. Tapi kita butuh lebih sehat lagi setelah usia 70 tahun itu tadi. Kita hari ini sudah fit. Tapi kita butuh lebih fit ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan itu akan terjadi ketika kita bisa memahami makna beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya melalui surat Al-Fatihah ini. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Baik, terima kasih. Satu lagi Ustaz, menyambung dari apa yang ditanyakan Ustaz Novita. Tadi surat Al-Fatihah itu kan istimewa. Umur kita membuka dari Al-Quran. Sekarang yang ingin saya tambahkan atau saya tanyakan, tadi Ustaz Novita itu menggunakan Al-Fatihah itu untuk kirim doa, untuk menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Saya tanya Ustaz, bagaimana caranya agar Al-Fatihah ini benar-benar berkhasiat ketika kita gunakan? Kalau orang Jawa itu karena ulo itu metu pasti gitu. Kalau dibuat nambah uang itu ya sakit. Dari terang hutan itu ya gitu. Itu bagaimana Ustaz caranya biar Fatihah di kita itu mandi gitu Ustaz? Itu barangkali jenengan ada trik-trik gitu ya. Sebelum masuk ke ini saya ingin menjawab demikian. Ini kira-kira kita ini wali atau bukan ya? Enggak, ini menjadi penting. Oh, wali murid ya. Kadang kan begini ya. Sering kita ada ini wali. Kalau ini wali berarti sering kali ketika kita memandang yang namanya wali ini kan doanya manjur, doanya macam-macam kan begitu nggih. Sebelum masuk ke sini, saya ingin berbicara kepada yang sudah jelas-jelas statusnya wali. Jadi kan ada yang orang itu kalau wali itu punya yang namanya karomah. Ada maunah. Tapi beda tipis antara maunah, karomah sama sihir. Saya ingin menyebutkan karakter ya, karena nanti jawabannya nyambung sama yang ditanyakan oleh Ustaz Kris. Jawabannya nyambung. Ini jelas-jelas wali, ahli ibadah, punya karomah. Misal karomahnya adalah apa? Pisang belum matang nih. Tiba-tiba dipegang matang gitu misal. Oh ini karomah. Dan itu memang ada, makanya sampai ada kitab Karomatul Aulia. Keistimewaan para wali. Tapi para ulama menggariskan, apa bedanya karomah, maunah dengan sihir? Karakter bedanya adalah yang namanya maunah, yang namanya karomah tidak bisa diusahakan. Tidak bisa diingini. Ini kan diingini tadi gitu.
Karomah itu tidak bisa diingini. Saya ingin, nggak bisa. Kenapa? Karena saya ngeri, justru begini ya. Kalau masing-masing kita nanti punya kemauan itu, ya nanti bisa jadi rumahnya, misal contoh, misal Ustadz Kris bacaan Al-Fatihah ini mandi gitu, misal contoh. Nanti bisa jadi nggak sibuk ngajar, udah sibuk ngelayani. Nggih napa mboten? Yang harus kita pahami begini. Kita itu hanya diminta untuk memaksimalkan ikhtiar. Kita itu, makanya begini ya, kita itu hanya diminta kuatnya kepada Rabbil Asbab, bukan kepada asbab. Kalau kita kuatnya sama Al-Fatihah, berarti kita rumongso sama diri kita sendiri nanti. Berarti misal contoh, Ustadz Kis baca mandi, saya baca ndak mandi. Akhirnya kan saya juga, waduh berarti aku kurang ini. Begitu juga sebaliknya. Maka di sini yang ingin saya sampaikan adalah, ada nggak caranya? Tidak ada. Kalau ada yang bisa ngasih jawaban ada, pasti dia nggak mau kasih tahu gitu. Tapi hakikatnya nggak ada. Faktanya, saya bukan hendak menginikan ya. Saya bukan hendak ini. Saya hanya ingin ngasih pemahaman yang utuh. Sudah berapa kali kita datang minta doa ke orang yang kita anggap soleh? Apakah terjadi semuanya? Tidak. Itu udah jawaban. Itu realita kita, fakta yang kita dapati sendiri. Maka artinya, adakah Ustadz cara biar Al-Fatihah ini mandi, orang sakit enak? Kalau gitu nanti nggak usah ke dokter, nggak usah kemana, nggak usah kayak gini. Begitu. Maka ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa Al-Fatihah memiliki keistimewaan itu. Nah, dan kita memaksimalkannya, yang paling jelas begini. Ketika kita sudah membaca itu semuanya, itu jelas-jelas menjadi pahala, dan pahala itu jauh lebih bermanfaat daripada sehat macam-macam. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah apa? In ajriya illa Allah. Yang paling penting saya dapat pahala, karena itu yang paling istimewa. Nah, kita hanya memaksimalkan yang terbaik, memaksimalkan ikhtiar kita yang bisa kita laksanakan. Wallahu alam. Bisa kurang lebih begitu jawabannya Ustadz Kris. Gitu. Terima kasih Ustadz Adit. Kita berikan kelas di Ustadz saya yang dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu, kami persilakan kepada Ustadz Adit untuk memberikan kalimat penutup dalam kajian tafsir Al-Quran pada pagi ini. Baik, alhamdulillah telah kita tuntas, kita kaji surat Al-Fatihah. Maka yang ingin saya garis bawahi adalah seperti tadi disampaikan, tafsir itu begitu banyak, tapi yang paling pokok kita harus, yaitu tidak ada wasiat amal, ada goal. Makanya saya ingin ingat demikian. Ada seorang syekh yang namanya Syekh Muhammad Hasan Walid Dadau. Beliau itu orang Mauritania, Singkit. Kalau kita lihat hari ini, tempat pendidikan terutama Islam yang paling kuat itu adalah daerah Singkit di Afrika. Karena arahnya dia itu bukan hanya hafal Quran, tapi hafal hadis ratusan ribu matan macam-macam, bahkan bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau pernah ditanya, ada seseorang yang takjub sama kecerdasan beliau. Ditanya, ya Syekh, gimana caranya biar bisa cerdas? Atau kalau misal contoh, kalau kita yang di Indonesia kan Ustaz Adi Hidayat gitu ya, gimana caranya biar sebelah atas, sebelah kiri, sebelah mana gitu. Tapi yang menariknya, saya itu menjawab, nanti hari kiamat itu kamu tidak akan ditanya seberapa banyak yang kamu hafal, seberapa banyak yang kamu ini, seberapa cerdas dirimu. Yang ditanya adalah seberapa serius engkau menjaga perintahku, seberapa kuat engkau menjaga apa yang aku garis bawahi, aku perintahkan. Nah, maka melalui surat Al-Fatihah yang hari ini kita baca, saya ingin mengajak bagaimana interaksi kita Al-Quran itu mencukupkan dua hal. Alimu ma fiha wa amilu bima fiha. Setelah kita tahu, kita amalkan. Kita tahu, kita amalkan. Maka di surat Al-Fatihah ini adalah, yaitu tadi, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Nah, ini intinya di sini. Ar-Rahmanir Rahim, kita banyak dapat karunia. Maliki Yaumiddin, kita juga tahu kelak akan dihisab. Nah, maka tinggal bagaimana kita mengkapitalisasi semua rasa syukur ini, semua pengetahuan ini kita arahkan untuk bisa iyyaka na'bud, menjadikan kita sebagai hamba yang sebaik
baiknya. Karena insya Allah ketika kita ini menjadi hamba yang baik, maka nanti akan otomatis menjadikan kita ibu yang baik, ayah yang baik, seorang bapak yang baik, termasuk menjadi pendidik yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang difahamkan dengan ayat-ayatnya, karena sesungguhnya ketika kita faham dengan Al-Qur'an, nah termasuk begini satu hal, ibadah belajar semacam ini itu merupakan ibadah. Kalau kita lihat ibadah itu kan ada 3 nggih. Ada ibadah jasadiyah, ada ibadah qalbiyah, kemudian ada ibadah tafakkuriyah. Ada ibadah fisik yaitu sholat, puasa, zakat. Ada ibadah hati. Ibadah hati itu dapat terhindar dari rasa dengki. Kemudian ada ibadah berfikir. Nah, di antaranya adalah ibadah yang kita lakukan semacam ini. Dan tadi misal contoh kisah Umar bin Abdul Aziz itu tadi yang bisa punya interaksi dekat sekali dengan ini, termasuk contoh Ali bin Abi Thalib itu, beliau tuh kalau mau sholat itu kaku seperti patung. Termasuk contoh begini, kita pernah tahu enggak di Lombok kemarin waktu gempa, padahal gempa, tapi dia tidak beranjak dari sholatnya, tapi tetap aja berdiri. Itu gambaran tentang apa? Gambaran ketika fisiknya, hatinya, dan akalnya itu apa? Tercelup yang namanya makna ibadah, sehingga apa? Menjadikannya pribadi yang sangat baik. Kurang lebih demikian Ustaz Kristianto. Baik, Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah. Acara selanjutnya Ustaz Amir, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'aishas su'ada wa mautas syuhada wa murafaqatal anbiya wan nasra 'alal a'da. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.